Oke, Bu Nuraini, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Ima. Oke, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya cerah ceria, semangatnya luar Selalu. biasa. Seperti panjenengan juga, merah hijau. Oke, ya Bu Nuraini, hari ini saya datang ke sekolah panjenengan dalam rangka pendampingan individu yang kedua, Jeh. Siap. Barangkali mungkin sudah perso fokus kita hari ini, Bu? Siap Ibu, kita akan fokus pada perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Oke, siap. Berarti di sini stressingnya adalah perubahan paradigma, ya, pola pikir tentang pemimpin pembelajaran. Kemudian terkait dengan dokumen sudah disiapkan ya, Bu Nur, ya? Siap, insya Allah. Oke, wah hebat ini persiapannya luar biasa. Terima kasih. Ini berikutnya Bu Nur ini barangkali dalam 1 bulan terakhir ini panjenengan sudah menerapkan apa saja terkait program panjenengan sebagai calon guru penggerak, Bu? Ya, alhamdulillah saya di sini ada 4 guru calon penggerak, guru penggerak. Ini kami selalu berkolaborasi dan berusaha untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah kami dapat. Salah satunya kami menerapkan budaya positif, Ibu. Oke, budaya positif ya. yang ada pada modul 1.4 itu ya. Kemudian kami implementasikan, bahkan kami diseminasikan. Kami seminarkan kepada teman-teman bahwa budaya positif yang ada di sekolah perlu kita tanamkan dan kita implementasikan kepada anak-anak. Semuanya saja. Semuanya gitu. Oke, ya. Baik. Kemudian pengimbasan ilmu-ilmu yang sudah pada kita dapatkan, kita sampaikan kepada teman-teman. Karena Bapak Kepala Sekolah setiap pagi itu juga meminta, ini guru penggerak apa yang sudah didapat. Gitu. Jadi secara tidak langsung harus siap, guys, setiap waktu ya. Siap. Luar biasa Bu Nur Aini. Jadi saya kok ikut seneng ini mendengar progres yang sudah panjenengan lakukan beserta teman-teman guru penggerak. Jadi harapan saya emang betul-betul panjenengan mewakili guru penggerak Indonesia yang mampu tergerak, bergerak dan menggerakkan yang seperti itu. Baik Bu Nur, sekarang kita sudah masuk ke inti pendampingan ya. Terkait dengan yang pertama ini tentang refleksi diri mengenai lingkungan belajar yang ada di sekolah. Barangkali Bu Nur bisa menyampaikan pada kami dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat, Bu, terhadap pendidikan guru penggerak yang panjenengan jalani selama ini. Terima kasih. Saya selalu bersyukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada SMA Negeri 2 Demak, khususnya Bapak Kepala Sekolah yang 100% mendukung ya. Iya, mendukung lahir batin. Mendukung fisik dan mental ini. Iya, betul mendukung. Jadi pada awal pendaftaran, ayo semua harus bisa mengikuti. Setelah saya mengikuti ini pun untuk yang berikutnya itu juga tetap ya teman-teman, ayo ikut seperti itu. Berarti dukungannya luar biasa ya Bu ya. Baik dukungan semangat, kemudian dukungan barangkali untuk membantu penyelesaian tugas dan lain sebagainya. Barangkali seperti itu ya Bu Nur ya. Tidak hanya Bapak Kepala Sekolah, teman-teman juga. Teman-teman juga. Kalau saya, aduh tugas saya, ayo semangat Ibu, semangat Ibu. Supporternya banyak ya Bu di belakang layar. Melihat saya sudah berusia, saya STW, tapi banyak teman-teman yang ahli di IT ya, kami berkolaborasi. Jadi ayo Bu semangat. Mereka betul-betul menjadi teman sejawat yang kolaboratif, yang bisa diandalkan ya. Sangat. Nah ini Bu, Bu Nur tuh merasa tantangan yang menurut Bu tuh berat sekali. Apa Bu? Ya, tantangan
berat itu beberapa ya memang dari guru yang ada itu tidak semua ya. Ada Bapak Ibu guru yang mungkin sudah alah ngene ya wis seperti itu. Tapi kami tetap sabar dan selalu memberi semangat bahwa kita itu menjadi contoh pemimpin pembelajaran, harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang berada di posisi nyaman ya. Jadi mereka enggak mau diotak-atik ya. Iya, tetapi ya sedikit sekali lah. Tetapi dengan melihat teman-teman yang bergerak bergerak itu juga tetap tetap mengikuti begitu. Baik. Kemudian tantangan berikutnya kadang karena ini prosesnya proses online ya, kadang wifi yang meredup, saya jadi agak ketegangan. Wifi-nya suka goyang-goyang ya Bu, enggak stabil gitu. Enggak stabil itu. Begitu. Ya sementara seperti itu tantangan-tantangan yang dihadapi saya. Nah dari tantangan ini barangkali ada trik Ibu untuk bisa saya mampu gitu. Barangkali mungkin bisa disampaikan Bu. Langkah apa itu untuk menghadapi tantangan yang Ibu rasakan? Itu mengajak teman-teman yang pada posisi yang zona nyaman itu tetap kami sampaikan bahwa semua pasti ada manfaatnya. Ya tetap semangat ya memberi dan menyapa, mengajak menggerakkan itu siap. Menggerakkan. Kalaupun masalah wifi atau koneksi jaringan yang tersendat, saya bisa beli pulsa. Itu tadi termasuk dukungan dari kepala sekolah juga barangkali ya Bu ya. Kalau kepala sekolah sangat memperhatikan itu. Bahkan di sini itu sudah disiapkan dari 1.260-an siswa itu udah disampaikan kelas 10 pakai wifi dengan password ini, kelas 11 ini begitu. Jadi sangat kami. Tetapi ya karena pengguna begitu banyak jadi berebut Bu. Kadang saya ya harus mengalah karena saya harus mengikuti misal Zoom ya. Zoom itu dengan koneksi yang tersendat ya saya harus pakai tethering sendiri. Baik. Kadang juga begini Bu, saya produk-produk lama ya. Saya harus belajar lagi tentang IT ya. Pak ini bagaimana? Tapi handal sekali teman-teman saya dibantu. Judulnya Anda beruntung ya Bu ya. Alhamdulillah, saya selalu beruntung. Oke, ya. Baik Bu, kita masuk di bagian ini yang kedua ini tentang refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Ini menurut Ibu apa saja yang sudah Ibu pelajari pada modul-modul tersebut? Ya, untuk modul yang pertama itu kan filosofi KHD ya, betul. bahwa pendidikan itu harus menuntun, berpihak pada murid. Itu betul-betul kita itu yang digarap itu murid. Jadi bagaimana caranya mengantarkan murid itu menjadi sesuatu yang selamat, yang bahagia, mencapai kebermanfaatan nanti di masyarakat di masa mendatang. Itu kami antarkan, jadi kami berusaha untuk dalam pembelajaran itu harus betul-betul berpihak pada murid. Intinya seperti itu jadi kalau dulu barangkali produk-produk pembelajaran yang lama itu kan mindset guru itu kan harus pada tuntutan tercapainya kurikulum. Betul. Jadi kita barangkali mbuh piye carane nggih. Kalau tempat saya itu terkenal dengan istilah MBC, Bu. Mbuh piye carane. Sehingga guru melaju, anak-anak tuh terseok-seok. Nah, kalau yang sekarang kayaknya sudah enggak berlaku seperti lagi ya, Bu ya. Sudah tidak. Harus berpihak pada siswa murid. Kalau dulu saya juga seperti itu. Waduh, saya belum mengajar bab ini. Bagaimana caranya saya menyelesaikan? Kalau sekarang kan tidak. Anak-anak sudah sampai mana, sudah bisa menerima seperti itu. Dan saya berusaha untuk pada saat bersama anak-anak harus
senang, harus bahagia, harus Nah, itu menerima ya. Walaupun barangkali Bapak Ibu guru saat itu sedang punya masalah, harus tetap bahagia ya Bu ya. Secara implisit harus dipendam dalam hati ya Bu ya. Manusiawi kalau menurut saya seperti itu. Iya. Oke. Nah ini Bu, berikutnya sudahkah panjenengan mengimplementasikan modul-modul yang sudah Ibu terima pada saat pembelajaran di program guru penggerak ini? Mengimplementasikan modul-modul, salah satunya adalah ini yang terakhir, ini kemarin baru saja yaitu prakarsa perubahan pada visi sekolah. Kami berusaha untuk menganalisis bagaimana sih visi sekolah, kemudian kita bahas bersama apakah memang sudah tercermin dari profil pelajar Pancasila, kemudian berpihak pada murid. Ini masih dalam proses Ibu. Oke, siap. Nah ini, apakah terjadi perubahan ini Bu terhadap murid-murid yang Ibu ampu di kelas terkait dengan materi yang sudah Ibu implementasikan di kelas? Banyak perubahan. Anak-anak merasa lebih semangat dalam belajar. Jadi tampak direspon ya, lebih direspon. Kalau saya dulu, ya materinya apa hari ini ya begitu. Terus anak-anak jadi terdiam. Kalau sekarang tidak, kita ada bermain bersama terlebih dahulu, walaupun nanti materinya berbeda. Kalau sekarang saya mengampu materi anekdot Ibu. Anekdot itu cerita lucu ya, tapi berisi sindiran-sindiran gitu, seperti itu. Jadi ada banyak cerita, saya beri tayangan, kemudian anak bercerita, anak juga banyak bercerita karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 4 kompetensi yang harus diasah. Yang pertama adalah berbicara, menulis, menyimak, dan yang keempat ya, merefleksi atau mengevaluasi atau merefleksi ya. Jadi apa yang semua dia dengar, kompetensi gitu itu bisa dilakukan oleh anak seperti itu. Baik. Jadi anak itu betul-betul menyampaikan. Di sana kami hanya sebagai fasilitator saja ya. Anak betul-betul berkembang di sana, dan itu membuat anak-anak happy pada saat pembelajaran. Senang juga ya. Jadi pengen ikut jadi murid ini Bu saya. Nah ini Bu, barangkali Bu bisa menyampaikan pada saya saat panjenengan mengajar itu perasaan apa yang muncul di hati anak-anak? Perasaan yang muncul di hati anak-anak. Barangkali saya belum bisa meraba-raba, tapi dengan yang keluar dari mungkin dari sikap, dari apa gitu gitu. Pada saat saya masuk, saya mengucapkan salam dan halo apa kabar, anak-anak sudah memberi yel-yel. Oh begitu. Iya, saya mengajar 4 kelas Ibu. Ya, mereka mempunyai yel-yel yang berbeda. Begitu ya? Ya, luar biasa ini. Ya. Kelas 10-9 siap belajar dengan Bu Nur Aini begitu ya. Kelas 10-10 siap begitu. Kelas 10-11 ada kata-kata yang kadang-kadang saya ini maksudnya apa. Siap belajar bahasa Indonesia slebeu begitu. Apa ini? Versi anak-anak Bu. Versi barangkali anak-anak. Mungkin kita usia-usia segini itu kadang-kadang ya itu tadi nggak paham ya dengan dengan apa yang disampaikan anak. Tapi saya kira juga itu merupakan kata-kata penyemangat anak hingga bisa merespon. Dari situ kita bisa melihat bahwa respon anak ternyata semangat juga luar biasa seperti itu. Tentunya tapi saya juga bisa melihat Bu kalau jam pelajarannya setelah istirahat kedua mana semangatnya. Oh begitu. Lapar Bu. Sudah ditagih lagi semangatnya. Oke, baiklah ya. Nah berikutnya Bu, kita masuk yang ketiga ini, rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Sudahkah Ibu memulai merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah Ibu? Rencana ada Bu, agak tersendat. Kami mengumpulkan teman-teman yang mau menulis ya. Tetapi karena mohon maaf, tugas yang ini belum. Jadi MGMP itu saja. Kemudian termasuk
ruang podcast ini kami merintis bagaimana ayo belajar bersama. Oh iya ya, secara tidak langsung juga bermanfaat untuk pembelajaran ya Bu ya. Iya, kami punya tim yang handal. Okay. Handal. Jadi dalam komunitas itu kita memiliki identitas. Siapakah saya? Saya punya apa? Jenengan punya apa? Ini punya apa? Ini punya. Ayo bersatu tunjukkan Semanda punya podcast ini. Yuk kita jalan. Gitu. Oh, luar biasa. Ini Bu, saya melihat jenengan tadi sudah menyampaikan bahwa Semanda ini benar-benar tim yang solid ya. Tentunya untuk membentuk seperti itu pasti ada tantangannya ya Bu ya. Ya. Nah mungkin bisa disampaikan pada kami Bu. Tantangan yang sering saya hadapi ya hanya kekompakan. Nah, artinya belum kompak 100% ya. Iya. Barangkali karena kalau masih kompaknya ini. Ya mungkin masih di level 9 Bu. 90. Ya artinya levelnya sudah hampir ke level yang sempurna ya kalau orang-orang bilang gitu. Okay. Saya selalu berpositif thinking saja. Oke. Terus ini pada saat panjenengan membentuk komunitas ini, hal yang menarik menurut panjenengan apa Bu? Yang terjadi pada saat jenengan merintis komunitas. Ya, kami bisa merealisasikan potensi dari beberapa teman. Oke. Kami dari Guru Bahasa Indonesia ya, terutama itu ya, terutama karena itu terkait dari MGMP juga, tetapi ada dari pihak lain juga yang membantu tim IT-nya begitu. Kolaborasi prinsipnya. Kalau podcast itu kan lebih kepada bagaimana kita berkomunikasi dengan santai, iya, betul. Kemudian bagaimana mengunggahnya agar bisa diterima oleh masyarakat, anak-anak juga, khususnya SMA Negeri 2 Demak. Dan ternyata kemarin sudah komunikasi dengan alumni juga ke sini. Saya juga nanti besok kesini boleh gitu. Komitinya juga begitu. Komitinya. Okay. Iya, besok nanti ada jadwal. Kami sudah menjadwalkan kira-kira nanti nanti siapa saja yang bisa tampil di podcast. di sini, baik. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih Bu. Apa rencana yang panjenengan akan lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah panjenengan bentuk? Yang dikembangkan. Iya, rencananya apa nih? Ya, harus selalu belajar dan mengevaluasi kira-kira apa yang sudah dilaksanakan ini sudah bisa diterima, sudah bisa bermanfaat atau mungkin merangkul lebih banyak lagi, tidak hanya Bapak Ibu guru tetapi anak-anak anak-anak juga harus dikaryakan, dikaryakan, dilatih mungkin ya, lebih dilatih tepatnya, agar besok setelah lulus kamu bisa seperti membuat ini. Seperti ini. Oke, luar biasa sekali. Jadi intinya rencana yang Ibu ambil itu paling tidak kaderisasi. Iya betul. Dari yang sekarang sudah bisa, kemudian kita tular pada teman-teman lain, bahkan nanti sampai pada membagikan ilmu ini kepada anak-anak hingga nanti harapannya begitu anak lulus bisa berkreasi seperti ilmu yang sudah didapatkan pada saat anak-anak sekolah. Kiranya seperti itu kalau tidak salah saya menangkapnya. Begitu, betul ya Bu. Oke. Mohon doanya saja. Luar biasa Bu Nuni. Perlu saya kasih apresiasi tepuk tangannya sekeras-kerasnya ini. Semangat. Terima kasih. Oke. Ini juga berkat giringan pertanyaan yang oke juga dari Ibu. Saya tergali. Oke. Ya Bu Nur, terima kasih kiranya sudah banyak kami menggali melalui pertanyaan-pertanyaan apa saja progres yang selama ini sudah panjenengan lakukan, kemudian juga terkait dengan imbasnya terhadap anak-anak kita, dan ternyata tadi dalam benak saya ini hanya satu kata Bu, luar biasa. Dan ini mungkin memberikan inspirasi saya bagaimana saya mengolah komunitas praktisi di sekolah kami yang kebetulan juga saya memiliki komunitas, bagaimana bisa sebermakna, kemudian memberikan motivasi, kemudian memberikan ilmu hingga nanti ilmu itu bisa bermanfaat sampai pada anak didik kita. Nah, Bu Nur, barangkali yang bisa saya tarik kesimpulan kita di pagi hari ini,
terima kasih atas apa yang sudah panjenengan sampaikan pada kami, dan mungkin untuk pendampingan individu ini bisa saya tutup sekian Ibu. Barangkali akan ada yang akan disampaikan lagi Bu Nur? Tidak. Sampun, Saya je. mengucapkan terima kasih atas pendampingan hari ini, luar biasa Ibu Ima sudah bersama kami. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Ibu Ima. Doa yang sama untuk panjenengan dan keluarga je Bu Nur. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Bu Nur. Semangat dan sukses selalu.